Semua udah bicara ini nggak bisa dibuka lagi. Nggak ada kosong. Gini aja kertasnya. Nggak ada deh. 4 tahun deh. Bagaimana proses Pak Andri di pengadilan? Somong dah. Utang bayar utang. Dan amal betul tidak mengatakan kami harus bayar. Pemirsa, dimanapun Anda berada, dengan saya di Anto dalam program podcast Indonesia Bersuara, kita berdiskusi tentang penanganan bantuan likuiditas Bank Indonesia dan nasib yang dialami oleh bangsa Inggris yang konon kabarnya tidak menerima 1 sen pun bantuan BLBI yang dia tetap dikejar-kejar oleh pemerintah. Pada saat itu pemerintah membentuk Satgas BLBI dan kemudian Satgas BLBI cepat ingin menyita aset-aset dari Pak Andri. Bagaimana itu ceritanya? Karena sebagai pertama saya tahun Agustus 2022. Tapi saya tidak adil dalam catatan saya terlalu. Maka saya terus kepada ketuanya Warsilaban. Saya bilang situ, Pak, kalau proses saya yang sedang tahu kita lihat aja TV dan Datur, dan Bisus, Pak, BI, PPK aja. Tahun Desember 22 Dijual respon lalu memanggil dan mohon media masa gimana media kabar. Akhirnya saya datang, tapi berfarah di situ. Saya bilang jangan kita tumbuh ke kuburan jiwa. Ini udah di kubur jauh. Kalian memang buka kuburan tua, itu bahaya. Benar-benar udah peringatan. Oke. Masih udah kubur, somong dah. Utang bayar utang. Saya marah. Itu ada polisi, ada jaksa segala macam. Dan jangan sebut bilang. Saya tidak boleh ada orang bilang. Oke. 2 minggu setelah kami memberikan bukti, kemudian. Saya sudah punya bukti. Saya manggil yang punya bukti. Kami berikan bukti PN, PT, kasasi. 2 minggu setelah kami berbukti, saya beritahu pasti ada pusat hema. Kami cari tahu. Ada kami mereras pusat mau nomor 1689 tahun 2022 pada tanggal 1 November 2022. Tidak tahu Jakarta Selatan. Tapi menerima dengan perusahaan Makalu nomor 1688 2009. Dan perkara nomor 23 yang tadi 2022 aneh. Terima kasih sama. Apa dasarnya Satgas BLBI mengejar atau ingin menyita aset Pak Andri sementara Pak Andri tidak menerima dana BLBI? Tidak tahu dia. Enggak. Dia tidak punya landasan hukum. Enggak. Sementara bagaimana proses Pak Andri di pengadilan? Dia nggak tahu proses. Nggak tahu pengadilan, nggak tahu jaminan, nggak tahu apa. Buta itu. Saya orang buta. Saya orang buta 3 minggu. Saya mau orang buta. Padahal Pak Andri sudah melakukan upaya itu. Dia tahu. Bisa dijelaskan Pak apa hukum yang dilakukan di Mahkamah Agung ya? Setelah pohon pelajarin usianya 20 tahun itu tidak lazim dan macam kejalanan. Maka kami bersurat kepada Ketua Mahkamah Agung RI. Jawab dengan 3 suratnya. Yang adalah Panitera Muda Mahkamah Agung tidak pernah menerima permohonan kasasi dari PPN. Panitera Muda Mahkamah Agung RI tidak pernah menerima permohonan kasasi dari PPN. Artinya masalah itu tidak ada. Itu perkara 350. Akhirnya Jakarta Jurnalis mereka menghubungi ke polisi yang salah satu hakim yang wajib perkara itu. Akhirnya tentang kebenaran putusan itu hakim itu mengatakan itu bukan putusan saya. Hakim yang memutuskan itu mengatakan bukan putusan dia. Artinya apa? Itu tidak benar-benar. Waktu putusan kita tahu itu tidak terdaftar. Jadi putusan dibuat di luar pengadilan, bukan masuk. Itu dijadikan pijakan mereka. Saya. Mereka bicara itu untuk analisa saya. Oke. Ya. Oke.
Tapi karena ada usaha perusahaannya, ya tidak tetap dalam mengoreksi. Dengan perusahaan nakal tadi dia mengoreksi. Semula amar perusahaannya berbentuk angka 18, 812 menjadi pasang hati. Yang terbuat menjadi 7 tanpa penentuan berubah sendiri. Dia pengadilan, dia putusan. Jadi dia putusan, dia berusaha, dia putusan, dia modelin, dia cita. Satu super body. Oke. 812 jadi pasang hati. Dia putusan 3 terbuat jadi 7 terbuat. Mohon beritahu pada saya putusan tidak terbuat. Tapi kami tetap dalam produk sistem jamin saya lelang. Semua harta milik pribadi, keluarga pohon. Padahal di amar perusahaan itu tidak tersebut semua apa yang disita. Asal tidak ada kaitan dengan masalah serius, tidak jaminkan. Dan di amar perusahaan menyatakan tidak menyatakan kami harus bayar, serta tidak mengeluarkan pendapat pengadilan. Mereka serta 5 yang tidak ada kaitan dengan bank, tidak jaminkan, tidak hukum publik, milik pribadi. Ini kata hukum ambil dilanggar, waris dilanggar, undang-undang PT dilanggar, semua dilanggar. Oke? Ketika mohon menyatakan SK dan pasal bayar PUPN telah pemilu untuk menghargai pemerintah, kami lebih dulu memaparkan kejadian baru pukul Bapak ND sebagai ketua Dewan Pengarah pada tahun 2023. Saya nasihat dia katakan kalau kamu merasa benar, saya harus saja. Karena dia bukan negarawan. Mahfud bukan seorang negarawan saja. Mahfud bukan seorang negarawan. Orang negarawan, dia orang politik, dia akan bicara ini. Dia akan mencari solusi. Saya bilang, ini kalau saya buka, repot lah. Dia bilang, kalau itu bukan aja. Berarti dia bukan negarawan, dia seorang ahli hukum. Bukan politik, bukan politikus. Bukan negarawan. Ini kan gara-gara Alen. Dia betul satgas. Dibangunkan yang sudah tidur. Jaksa, Kapolri, KPK. Semua udah bicara ini nggak bisa dibuka lagi. Dia buka lagi. Secara konsepnya kita jawab apa? Contoh, ada tanah Abu Sanwa 300 hektar dikuasai. Dia bingung dia mana tanah yang ada. Masa diblokir 1.000 hektar. Tanah raya-raya ini baru blokir semua. Orang yang ada persoalan diblokir. Iya. Jadi tanah itu tidak produktif lagi ya tuanya. Bukan punya orang kok. Main ambil aja. Iya, gila. Ini yang terjadi. Kau punya produk ini. Kasih Mahmud, saya marah. Artinya Satgas PLB itu tidak dibekali oleh data-data atau alas hukum yang hasil saya buka. Diputul, saya menangkan. PN maupun PT betul harus membatalkan dan dicabut SK tersebut. Soal LPK. Lalu kami sudah kepada Satgas, PN atas peraturan terhadap Satgas yang sewenang-wenang tidak merespon secara baik, namun tetap melakukan ketagihan, cita dan lain-lain. Tidak menghargai hukum sama sekali. Karena kami sudah buat perlindungan kepada Presiden, DPR, Menko, semua. Apakah ini bangsa yang terkocik yang dihargai? Apakah demikian perlakuan negara? tidak ada kesetaraan hukum. Nggak tahu. Saya masih sidang di PT saksi ya. Kementerian Keuangan telah menular kepada PUPN. Surat nomor 589 tahun 2012.
menyatakan Andre Rizal sebagai pengutang dengan dasar audit BPK dalam PPS tahun 2006 dan audit independen tahun 31 Agustus 2003. Diketahui audit BPK dan PS pemohon tidak termasuk dalam audit tersebut karena tidak pernah tanda tangan aku nggak pernah tanda tangan kan sih nggak pernah tanda tangan apapun Artinya Bapak tidak tanda tangan aku MSAA, MRA. dan tidak pernah tanda tangan apapun. Tapi kenapa bisa masuk jadi obligor BLBI? Iya ini wong. Nah, Dan itu hasil audit BPK ya, bukan Bapak ngarang sendiri bukan ya? oh Ustaz, saya bukti-bukti dari saya dari BPK semua. Bukti saya ada kan, bukan dari saya apa. Makanya misalnya apa bisa apa lagi dia mati. Karena ini pernyataan resmi dari BPK ya, PKPS nomor 34/G angka Romawi 12 tahun 2006. Ini dia jadikan dasar. Padahal di sini saya tetap harus. Bagaimana jelas? Bapak tidak terdaftar dalam Iya. perjanjian aku dan Ya, sebagainya ya. itu. Terus orang independen dinyatakan tidak bisa menunjukkan kewajarannya karena tidak bisa bukti. Tidak bisa menunjukkan. Tidak bisa membuktikan ya, menunjukkan bukti. Jadi dua audit itu digunakan tuh nggak berdasarkan itu sekali. BPK sendiri menyatakan bahwa tidak ada bukti Bank Sentris terlibat dalam BLBI. Makanya gimana Menteri Keuangan bisa nulis begini? Bego banget Menteri. Kalau Menteri sudah testimoni, bego Menteri ini. Kalau wakilnya bego. Saya mau Menteri bego. Menteri. Ini Menteri. Masa bikin soal ini? Seorang Menteri bikin soal kayak ini. Muat dasar. Anda maring. Betul. Anda. Ini Anda bukan maling, yang mana orang lain. Ini maladministrasi. Anda sakit tangan kiri, apa tangan kanan. Ini menteri loh, sudah menteri loh. Dia sudah menteri BUMN. Gunakan dasar itu. Apa ya? Berdasarkan surat yang 509 muat sungguh. Itu semua hasil penelitian harus boleh semua. Wah gaya. Itu semua gaya. Oh berdasar itu gaya. Itu semua itu menetapkan penanggung jawab utang Andre Rizal penanggung utang tidak memasukkan perusahaan. Tidak tahu dia perusahaan. Padahal ada pengadilan Jakarta Selatan pada menang. Dan ada perusahaan Magu yang turun, yang sedang menunggu sama Magu, terus di PKPS. Terus di PKPS tertulis. Itu tidak di apa atau diabaikan itu ya? Bukan diabaikan, nggak baca. Saya nanya apa? Saya nanya. Ini nasib orang loh. 4,5 menit, gini aja kertasnya. Kurang aja deh. 4 tahun kurang ajar bener. Saya rasa 4 tahun lagi nih. Apa? Begitu semua. Harusnya apa jaminan orang ada? Pengadilan mana? Jaminan mana? Harta mana? Asumsi itu kan nggak ada tangan kosong. Kosong apa? Sorry. Tahu sih? Tidak masuk jaminan, tidak ada orang, tidak ada bukti pembayaran, tidak ada aset yang dikuasain. Harus semua dijadikan bagian dari penelitian. Harus ada bagian. Padahal dari semua ini yang berakhir PSK dan pasal bayar. Dari semua ini berakhir PSK, pasal bayar. Dia berdasarkan pasal bayar menyita. Jadi di sini ada dua keputusan. Putusan PUPN sama usaha Magu. Dua.
negara kita. Jadi ada overlapping hukum misalnya. Kewenangan saling jembak tinggi. Kami tahu salah itu dia tidak respon. Udah tahu, respon. Saya nanya aja. Emosi. Ya. Saya sekarang BUPN tetap melaksanakan cita dan lelang sekalipun proses hukum di perhitungan sedang berlangsung. Dan menerima surat keberatan termohon meminta perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia. Sudah, nggak ada gubris. Bapak sudah buat surat. Udah, ada buktinya. Tapi PUPN tetap memaksa, tidak mencoba. Nggak mau gubris. Dia Bukan Tuhan. pendekatan Dia Tuhan. manusiawi. Dia Tuhan. Pemohon bersurat kepada manusia untuk menanyakan jaminan Ya. dari dokumen-dokumen. Tidak dijawab. Sekali. Ya. Mohon melakukan gugatan utun bermahu terhadap BI dan TPQ Ya. atas semua anak-anak mereka menyita terhadap Satgas BUPN KPN tetap melakukan penyitaan. Ya. Walaupun sudah berbuat mau. Ya. Kalau penyitaan mesti ada terus penelitian. Dan belum cita-cita aja. Kita seorang polisi kepaman. Wah, dia cara. Wah, hebat benar. Yasin. Dan melakukan tidak perdata. Ini bahaya. Ini kan mau publik. Ya. Tapi dia kelewat masuk ke perdataan. Walaupun manusia boleh ide usaha, cekal, segala macam. Itu apa? Itu orang. Tidak ada publik, itu berdata. Jasa nggak boleh. Jadi menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenangan. Iya nggak boleh dong. Publik kan berdata. Oke, uang nggak boleh digunakan ya. Di PN Jakarta Selatan, nggak Jakarta Pusat, Ya. nomor 111 disebutkan Bank Indonesia bahwa jaminannya telah diserahkan BPN. Di antaranya tanah perkebunan profesor. Ya. Tapi KPKN dengan dosennya mengatakan tidak pernah menerima para jaminan. Artinya ada pengelapan jaminan. DJKN telah mengelapan jaminan, telah melakukan harta. Saya ponis ini. B telah menggelapkan uang. Ya. DPU telah menggelapkan harta. Itu simpulnya. Bukti? Kemana? Tidak ada. Disita. Ya? Sempat KP Pak. Nggak disita. Iya. Nggak disita. Gimana disita? Di PM bilang, kalau uang investasi saya harus disita. Jangan disita ada. Ini kelebihan. Dia belum pernah minta apa. Aduh, enggak. Iya. Semuanya ramah dengan disita. Yang disita, asas pribadi saya baru. Asas kaitan. Kami berusaha dari saya untuk minta waktu audiensi di dalam perkara agar semua jadi jelas menempuh jalan keluar. Ya. Juga minta dokumen tapi tidak respon. Dalam rangka pengadilan yang berjuarakan mencari itu, Ya. kami mohon surat kepada KAI untuk melaporkan tersebut. Pasal. Jadi gini, ini B teoretis ada apa? Ini B TPU sama BP. Saya sama BTPU nggak ada hubungan. Jadi kalau verifikasi akta segala nggak benar, nggak verifikasi, BI ada kewajiban menerbitkan pasal 3 ayat 4. Pasal 3 ayat 4. Akta 3 segala menyebutkan bila tidak terjadi verifikasi dengan baik, BI wajib mengembalikan soal utang pada BTPU. Udah sebenarnya
Jadi kamu nggak ada utang, Pak. Saya nggak ada hubungan kok. Kamu utang, nggak ada hubungan. Nah, sebenarnya rugi, ya kita pulangin. Baru urusan saya sama BI lagi. Urusan sama BI, kenapa let you? Urusan sama BI, urusan apa kamu? Kenapa berurusan sama BI ya? Nggak boleh. Ingat nih. Ya jual Chelsea is not that. Promise tersebut. Akta gibang pada tersebut. Jadi yang berdisaki adalah nasabah, bukan saya. Ini ditagih dua. Nasabah ditagih. Saya tagih. Gila. Sementara harta saya nggak dihitung. Ya semua. Mobil semua, gedung semua. Jaminan, profes, itu. Oke. Sampai penutup apa? Apa harapan Pak Andri terhadap kasus yang Pak Andri alami ini? Solusinya seperti apa? Begini, saya berpikir yang baik-baik ya. Saya kasihan sama kejaksaan. Kejaksaan telah diambilkan oleh BPN. Waktu kejaksaan menjadi pengacara negara. Bukan saya. Tapi dia punya bukti, dia ke BPK. BPK ditipu BI. BI memberikan data yang bukan punya Bang Sendes. Berarti BI menipu BPK. BPK berdasarkan bukti yang ada menyerahkan pada kejaksaan. Wajar kejaksaan menggunakan BPK. Audit BPK percaya kan? Dia gugat Sendes. Ternyata bukan audit Bang Sendes. Maka kejaksaan malu. Kalah. Jadi mempermalukan kejaksaan dengan cara itu. Bukan BPK nipu jaksa. BPK ditipu BI. Tapi BPN nipu jaksa. Karena jaksa minta bukti BPN, nggak ada yang kasih. Saya nggak kasih. Padahal bukti itu ada. Dan sudah apa? 99 tahun. Masa nggak ada bukti? Jadi jaksa itu disuruh kerja, tapi nggak kasih peluru. Jadi malu jaksa, tidak, buka orang nggak ada bukti, malu dia. Dia kembalikan review. Oke. BPN telah berbohong kepada SA daripada saya, tidak memberikan bukti. B telah berbohong kepada BPK. BPK menyatakan bersaksaan, jangan gunakan bukti saya. Dia pasti kalah. Biasanya ini saya, tidak ada satu orang pun yang menang perang lawan negara tanpa bukti. Saya punya bukti sama sekali, menang. Kedua, B telah menipu BPN lagi, menjual caci yang bukan punya setis. Dia jual, dia terima lagi 629 miliar ya. BPN nggak tahu. BI jual Chelsea. Bukan, nggak tahu itu saya, bukan saya, dia nggak tahu. Itu punya CIB, bukan punya BCI. Nah kita, dia betul ada. Ya. BPN betul aja kan. Di BPN tinggal bodoh fungsi, dia betul sama saya, di TBI, dan di Azen Jahil. Dia kosong negara ini, mau jadi apa negara ini? Ini saya baru kontak Pandora yang pertama ya. Masa ada kode baru kedua, masa ada kontak Pandora ketiga. Lebih seru itu, oke? Oke. Kita stay dulu. Nah, penutup saya harapkan supaya semua baik-baik aja. Semua nggak ada yang sukses sekarang. Harus baik dan sukses sekarang. Yang penting wise, bijaksana. Ingat, tidak mencari kesalahan. Mencari kebenaran, ansih benar. Berdasarkan bukti-bukti yang sah di pengadilan, berdasarkan rakyat dari DPK. Saya bicara tidak pernah ada bukti luar, bukti dari BPK luar. Oke? Demikianlah Pak Betsa, dimanapun Anda berada, diskusi kita tentang bagaimana Pak Andri ini mencari keadilan, kebenaran terkait dengan Bank Sentris dan misteri BRI.
Semoga apa yang disampaikan Pak Andri itu bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi referensi bagi kita bagaimana upaya mencari keadilan di negeri ini. Bagaimana kita itu menghadapi tembok-tembok besar yang kita harus berjuang untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah fakta dan kebenaran. Terima kasih atas kesediaan para pemirsa dimanapun Anda berada untuk ikuti acara podcast ini. Kami mengharapkan Anda semua memberikan komentar di bawah ruang di bawah ini, kemudian juga melakukan like, subscribe agar Anda mendapatkan informasi lainnya, dan jangan lupa klik ketik lonceng. Sampai jumpa, salam keadilan. Was it?